Shalom Energize people. Shalom. Come on, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan kami semua di tempat ini di Energize Tuhan. Aku percaya Tuhan akan melawat satu persatu teman-teman di Energize lewat caramu yang ajaib. Kami mau bersuka cita, kami mau bersatu hati, menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau bekerja dari awal sampai dengan akhirnya di hati kami. Terima kasih, terima kasih. Dan semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Dengan suara-suara yang tersiap bagi Tuhan kita. Come on, let's go.
Kami akan terus memilih seperti yang Engkau inginkan, Tuhan. Walaupun kami mempunyai kehendak bebas, kami ingin memilih seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau semakin mengenal Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Menyukai apa yang Engkau suka, membenci apa yang Engkau benci, Tuhan. Melihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
hati penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kami memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh rasakan Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di tengah kami. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu, dan kami mau terus Engkau izinkan Engkau bekerja di tengah kami. Biarlah Roh Kudus kalau sebentar kami mau mendengar akan firman Tuhan. Minta arah Roh Kudus Engkau bicara di tengah kami. Sampaikan isi firman-Mu di tengah kami Tuhan. Biarlah kami memberikan hati kami, mengizinkan Roh Kudus jatuh di tanah yang subur, yang terbaik di hati kami. Sehingga firman Tuhan yang ditabur gak pernah menjadi sia-sia, bahkan tumbuh dalam hidup kami menjadi iman. Dan karena itu memberkati hidup kami. Memusrahkan Tuhan kalau pada hari ini kami mau bicara, mau mendengar firman Tuhan mengenai iman gode. Roh Kudus urapi hamba-Mu, sampaikan isi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kami semua. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Shalom ya. Saya pertama-tama ucapkan selamat dulu buat Energize ya. Saya senang hari ini bisa bicara di tempat ini. Terima kasih buat pengurus Energize ya, buat Ucup, ketua Energize yang mempercayakan saya juga melayani pada hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Energize. Kenapa? Waktu saya masuk saya agak melihatnya, kalau saya pribadi lihat ada kemajuan di Energize ya dalam masa-masa COVID, lalu sekarang saya melihat lebih banyak ya. Saya kasih tepuk tangan dulu dong ya. Karena saya mau sampaikan waktu saya zaman saya remaja dulu ya, tahun berapa ya? Tahun 85 ya, tahun 86, 87 itu belum lahir kali ya sebenarnya ya. Itu remaja kita aja, remaja doang ya, bukan anak muda nih, anak remajanya aja tuh 150 ya. Ini ada nggak 80 nih? Nggak nyampe ya? Ada yang absen nanti Asyir? Nggak ya? Roberto nggak hitung ya? Belum ya? Ya katakanlah segitulah 70-80 gitu ya. Masih setengahnya ya, masih setengahnya. Dulu remaja kita banyak ya, remaja kita banyak. Dan saya rindu ya ke depannya kita akan bisa maju lagi ya. Amin ya. Amin. Anak muda hari ini mesti sadar nih ya bahwa tantangan anak muda berat. Saya pribadi sebagai gembala merasakan bahwa tantangan di anak muda ini berat ya. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi yang ada ya, secara nggak langsung kita tuh dikondisikan, diarahkan tuh kepada teknologi yang ada saat ini ya. Siapa sih di sini yang katakan nggak main YouTube, nggak lihat TikTok ya, Instagram, Facebook dan lain-lain, WA ya? Siapa yang nggak pernah nyentuh itu tuh di sini? Ada nggak? Nggak ada. Semua nggak ada ya. Aldi main handphone Aldi? Aldi main ya Aldi ya? Immanuel sama Simpson main handphone juga? Main juga ya, Immanuel sama Simpson ya, itu di Papua aja main ya. Masa kita di Jakarta nggak main ya? Semua itu pasti main ya. Dan saya mau sampaikan bahwa itulah sadar nggak sadar tadi ya, Pastor Arif khotbah di Ibadah Raya 1, langkah katanya. Anak muda begitu bangun dia doa, dia baca Alkitab tuh, itu langkah tuh. Saya nggak tahu nih kalau di survei ini bener nggak nih? Ya, jangan-jangan bener nih yang dikatakan Pastor Arif nih. Banyak anak muda begitu bangun handphone nomor 1. Berita apa nih hari ini? Teman ada WA apa nih? Benar nggak nih? Wah, ini satu hal yang menjadi warning buat gereja ya. Jangan sampai kita nggak sadar ya, kita nggak sadar bahwa hal ini membuat kondisi yang ada ya, membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Karena semua udah mudah, dibuat mudah sekali ya. Kemajuan teknologi itu udah dibikin semua canggih, udah mudah ada ya. Saya percaya bahwa hal itu akan sangat membuat kita kalau nggak sadar ya, kita akan jauh dari Tuhan. Pas Pak McClendon ya, dan kita juga bahas dalam KKA, sampaikan bahwa dia bilang bahwa waktu dia di Sumba itu ada satu anak kecil nangis-nangis gitu ya. Suruh dia nggak mau nangis-nangis, akhirnya dikasih handphone. Dikasih handphone anteng katanya. 5 jam main-main mulu handphone 5 jam katanya. Ya, itu anak gak bergerak, main aja di situ, udah mutak-atik di situ ya. Waduh, sedih banget saya dengarnya. Itu kalau sehari, nggak tahu nih, kalian coba hitung deh. Sehari berapa jam kalian megang gadget, ya, main hal-hal yang hubungan dengan gadget. Berapa lama sehari? Yang pertanyaan saya, berapa lama engkau hubungan dengan Tuhan? Nah, itu jadi masalah. Saya nggak larang kalian main gadget,
Tapi kalau sehari 5 jam main gadget, sedangkan setiap hari kamu nggak punya hubungan sama Tuhan, cuman hari Minggu doang, hari Minggu cuma 2 jam, nggak 2 jam lagi ya, nanti 1 jam setengah ya, 1 jam setengah. Belum pujian penyembahannya, khotbahnya 40 menit palingan. Bagaimana bisa menghasilkan anak-anak muda yang qualified, anak-anak muda yang katakanlah yang cinta Tuhan, ya. Nah ini satu tantangan buat gereja. Dan saya ingin sampaikan sebagai gembala di tempat ini, saya ingin menyadarkan ya kepada anak muda tempat ini, jangan sampai kemajuan teknologi, kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh dunia ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya tadi Pastor Aris juga sempat bilang, jangan sampai anak muda sekarang udah zamannya canggih, teknologi canggih ya, AI ya, artificial intelligence ya, dengan chat GPT-nya katanya. Sekarang udah khotbah udah nggak usah siapin, nggak usah baca Alkitab lagi, nggak usah renungin lagi, nggak usah katakanlah bersekutu lagi, minta hikmat Tuhan, minta suara Tuhan, cukup aja ngomong ya. Saya mau khotbah tentang Sakeus, udah kasih pilihan. Mau berapa poin? 1 poin, 2 poin, 3 poin begitu katanya ya. Rusak nggak kalau pendeta khotbah seperti itu? Kita dapat apa? Ya. Nah ini yang saya mau sampaikan, jangan sampai karena kemudahan tadi kita terlalu enak dengan kemudahan tadi, Tuhannya malah kita lupa. Nah hari ini satu poin yang saya rasa penting ya untuk kalian mengerti ya, tema yang saya percaya nggak kebetulan dikasih kepada saya mengenai Imago Dei ya, Imago Dei, karena memang ini juga salah satu tema yang mengubahkan hidup saya. Ketika saya mengerti mengenai hal ini, hidup saya diubahkan Tuhan ya. Tadi Yusan sempat bikin pujian ya, bila ku buka mataku gitu ya dan lihat karyamu, ku terkagum. Wah itu betul tuh kejadian hidup saya. Kalau saya melihat kehidupan hidup saya, hidup saya yang dulu sih saya nggak kepikiran kalau jadi gembala sidang sekarang nggak. Hidup di tengah kata-kata pergaulan yang nggak baik. SD kelas 1 papa saya udah masukin saya karate, bayangin aja ya, kelas 1 SD udah karate. Tinggal di kampung gitu ya, dengan lingkungan yang ya katakan lingkungan yang suka berantem, apalagi saya tinggal di lingkungan yang suka ngobat, mabok-mabokan, judi, nah itu cocok deh di situ. Ya itu bagaimana kita nggak rusak gitu dengan pergaulan yang ada. Firman Tuhan bilang, jangan kamu sesat, pergaulan yang rusak, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan. Yang itu terjadi dalam hidup saya. Ya karena kebetulan orang tua saya, walaupun kami Chinese, orang tua saya bukan orang tua yang kalau anak tuh nggak boleh keluar tuh. Kan kalau Chinese biasanya yang saya lihat anaknya nggak boleh gaul sama tetangga-tetangga, di rumah aja gitu. Oh orang tua saya nggak begitu. Main bola sama mereka, main apa pokoknya ngikut lah ya. Cuman yang jeleknya main judi, ikut main judi jadinya begitu ya. Nah itu yang rusaknya tuh ya. Itu yang rusaknya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kalau kembali lagi melihat karya Tuhan, saya bersyukur. Dan salah satunya ini Imago Dei ya. Apa sih itu Imago Dei? Langsung aja karena waktu singkat ya, terbatas ya. Imago Dei. Ini bahasa Latin. Kalau bahasa Inggrisnya image of God ya, gambar daripada Allah. Bagaimana Tuhan bicara kepada kita. Sebenarnya di mata Tuhan tuh kita ini siapa? Kalau kita lihat dalam penciptaannya di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan apa dia bilang? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas gitu ya, tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah, yang menghasilkan biji begitu ya, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, tujuannya apa? Supaya ada tumbuh-tumbuhan. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan yang lain, itu biasa. Tapi lihat, waktu Tuhan ciptakan manusia, satu ayat ini nih, ayat paling penting, ayat Imago Dei ya, Kejadian 1 ayat 26, kita tolong ditampilkan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tolong yang bertugas, ditampilkan ya, di situ dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini kata kita bicara tentang Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini yang pertama nih, ya. Lihat nih, kalau nggak tahu kalian waktu baca ayat ini kagum nggak? Kalau saya sih kagum dengan ayat ini. Bahwa Tuhan bilang waktu Dia menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya itu besar. Jadi Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya Allah. Kalau misalkan, ya maaf ya, Tuhan kita diciptakan dari katakanlah, maaf, misalkan orang-orang yang
biasa-biasa aja atau maaf-maaf orang yang tersisihkan, kita mungkin nggak bangga ya. Aduh, saya nggak bangga dengan bapak saya. Bapak kamu kerjanya apa? Nggak ngaku gitu ya. Tapi ini kita diciptakan serupa dengan segambar dengan siapa? Dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Waduh, dia mencipta langit dan bumi ini. Dan dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Waduh, saya cuma bisa bayangin. Ini dahsyat tuh. Ini dahsyat banget. Ya. Dan bukan cuma sampai di situ doang, perhatikan baik-baik. Supaya ada tujuannya lagi. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak yang ada di bumi, katakan gitu ya. Dia katakan lagi apa lagi selain ternak? Dan atas seluruh bumi. Wih, seluruh bumi, bukan cuma hanya binatang-binatang, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi semuanya, baik ikan yang di laut, di udara, di darat, dan seluruh bumi. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Imago Dei itu berbicara kan ya, bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia supaya kita berkuasa. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita yang pertama ya, mengenai serupa dan segambar. Jadi Allah di sini bicara tentang Allah memberikan sifatnya kepada kita. Ini yang mesti kita tanam nih. Ya, beda dengan ciptaan yang lain. Manusia Allah ciptakan serupa dan segambar. Tuhan memberikan sifat-sifatnya kepada kita. Tapi jangan mesti diingat juga nih, jangan sampai kebablasan, jangan seperti Lucifer. Kita nggak sama dengan Allah, ya, tapi kita hampir sama. Coba Mazmur 8 ayat 6. Mazmur 8 ayat 6. Kita lihat. Tolong ditampilkan Mazmur 8 ayat 6. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Oh salah, bukan yang ini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ingat baik-baik. Kita jangan bilang, oh hampir sama. Jangan jadi nggak bangga. Kita hampir sama, ada sifat Allah aja di dalam hidup kita, itu udah luar biasa. Ya, kalau kita sama berarti kita sama ke Tuhan. Udah lain tadi saya bilang itu udah Lucifer. Ya, ini salah, sesat. Ya, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Kan suka bilang segambar tapi tak sama. Begitu ya, suka ada tandanya. Segambar tapi tak sama. Coba cari ini segambar mana yang beda gitu ya. Kan kalimat ini segambar tapi tak sama. Cari perbedaannya ya. Kita beda, tapi karena kita serupa dengan Allah, Tuhan memberikan sifat-sifatnya kita. Contohnya apa? Contohnya Tuhan kasih hikmat kepada kita. Ya, nggak ada binatang ciptaan yang ada punya hikmat seperti kita. Ya. Beda. Wah, makanya tadi kalau teknologi canggih sedemikian, karena kita tuh ciptakan segambar dengan Allah. Itulah Allah yang luar biasa. Kalau pernah bayangin nggak Allah kita tuh luar biasanya seperti apa? Saya sih makanya kalau dalam hidup saya nih, ada orang yang ateis tahu ya, nggak percaya sama Tuhan. Itu saya nggak nangkep tuh otak saya. Yang nggak mungkin. Masa bumi itu ya bisa ada ya, bisa matahari terbit dengan teratur ya, nggak pernah kan yang ngaco-ngaco gitu ya terbitnya ya. Tahu-tahu terbitnya hari ini dia terbit nggak pagi-pagi, siang-siang terbitnya gitu. Wah kacau ini bumi ya. Kita bisa membayangkan ya bagaimana waktu buat jadi itu indah luar biasa begitu. Kita aja nih nggak usah, kita aja manusia ini bisa kayak begini. Itu siapa sih yang bisa ciptain manusia kayak begini? Bisa sih. Manusia katakanlah jago ya, sekarang gigi bisa gigi buatan ya. Wah gitu bisa gigi buatan, tapi tetap beda ya. Rasanya beda gitu ya, pakai gigi buatan pakai aslinya beda. Masih orang bilang lebih enak ya asli beda. Manusia boleh canggih dah, udah bisa bikin ring di jantung begitu ya. Tetap nggak bisa. Itu sebenarnya kita lihat dari manusia aja, itu udah nggak nyambung kalau orang nggak percaya sama Tuhan. Masa mungkin sih jadi manusia nggak ada yang ciptain gitu, tau-tau jadi kita sempurna kayak gini, mungkin nggak? Saya mau ngomong aja, ini mic, mungkin nggak ada yang ciptain, tau-tau jadi kayak gini. Nggak mungkin, ini nggak ada yang ciptain. Oh bisa tasuk, bunyi loh, ya bunyi kedengeran loh, jelas. Keyboard, do re mi fa sol la si do gitu ya, bisa bunyi gitu, kenapa? Kok bisa dipencet begitu, bisa canggih, bisa ada chordnya. Mungkin nggak, tau-tau ada kayak gini, nggak ada yang ciptain. Ini baru gampang loh, keyboard tuh masih gampang. Kalau manusia ini sesulit apa? Nggak mungkin kalau nggak ada yang diciptakan, betul nggak? Waduh luar biasa kamu. Dan Tuhan bilang, aku menciptakan kau serupa dan segambar. Manusia diciptakan serupa dan segambar. Ada sifat Allah dari situ. Tadi salah satunya apa? Akal budi. Apalagi yang diciptakan Allah? Allah itu roh, betul. Karena Allah roh, kita tuh kekal. Artinya kekal apa? Kita
binatang mati semua selesai, kita nggak selesai. Ada roh kita yang kembali kepada Allah, ada kekekalan, di mana kita nanti ada di surga apa di neraka. Itu yang membedakan. Imagode tadi yang membedakan kita dengan ciptaan yang lainnya. Luar biasa. Tadi saya mau ya. Jadi dari ayat ini saya mau sampaikan ada 4 hal hubungan dengan imagode ini. Ya, apa yang kita belajar mengenai imagode. Saya pernah khotbahkan mengenai jati diri yang rusak ya. Jadi memperbaiki jati diri. Ini konsep saya beda hari ini karena waktu kalau sana memperbaiki jati diri ya, jati diri yang rusak diperbaiki. Tapi hari ini saya lebih fokus ke imagodenya sendiri. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Apa yang kita belajar dari imagode ini? Yang pertama tadi kan karena Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Ya, ingat baik-baik bahwa kita harusnya bangga dengan Tuhan. Bangga dong. Semua Tuhan ciptain semua kan? Ya semua matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang semua ya. Kalau kita lihat binatang juga kagum ya dengan binatang semuanya begitu macamnya gitu ya. Tuhan ciptakan sedemikian, tapi di antara semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, kita yang paling berharga di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ini artinya apa? Luar biasa loh saya. Hal poin yang pertama yang saya mau tekankan buat kita yang pertama, jadilah anak Tuhan yang bangga dengan dirimu. Ya, ada yang saya banyak dapat. Ini bicara tentang imagode ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang gak pede dengan dirinya. Anak Tuhan yang gak bisa terima dirinya. Kenapa orang tua saya dia? Kenapa saya hitam? Kenapa saya pendek? Kenapa saya gemuk? Kenapa saya dan segala macam ya. Saya mau katakan hari ini, bagaimanapun keadaanmu, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagi Allah kau tuh mulia, kau unik ya. Engkau spesial, untuk kata yang tepat. Kau spesial, kau dahsyat. Aku ciptakan engkau. Itu nggak sembarangan. Dari semua ciptaan yang ada, aku ciptakan kamu. Bukan kalau bicara lagi tentang keselamatan, ya. Tuhan punya banyak semua. Tuhan punya langit dan bumi dan isinya. Tapi Dia cuma punya satu anak. Tapi demi untuk menyelamatkan kita, Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang Dia kasih loh anaknya. Tandanya apa? Karena kita tuh spesial di hadapan Tuhan. Sadar ya? Makanya saya sedih suka melihat anak-anak Tuhan yang gak sadar akan imagode ini, bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Maaf nih kalau saya melihat ada anak-anak Tuhan yang kerjaannya cuma mabuk-mabukan ya, apalagi ngobat, nyuntik, pornografi. Maaf, ini udah keras berat ya, maksudnya ini udah jelas, wah itu kagak benar dah ya. Tadi ya, main judi, pornografi, maaf, bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang terlibat dalam perzinahan. Apa saya bilang perzinahan? Perzinahan adalah melakukan hubungan intim bukan dengan suami dan istrinya. Ya, kau belum menikah tapi kau sudah melakukan hubungan ini, perzinahan namanya. Ya, ini semua kenapa ini terjadi? Saya mau bilang ini orang yang nggak ngerti akan siapa dia sesungguhnya. Ngebut-ngebutan di jalan kayak ada nyawa cadangan begitu ya. Padahal mati ya udah sekali mati doang. Ya. Tapi ada banyak anak Tuhan yang hidupnya seperti itu. Begadang, kemana-mana, wah nongkrong di mana pagi. Saya mau bilang ya, itu yang udah agak parah ya. Mungkin kau wah saya nggak begitu gitu ya. Tapi sadar apa enggak? Ada hal-hal lain yang menjurus ke sana ya, yang kita tuh bisa nyemplung ke sana. Ini mungkin kalau saya sebutkan agak kaget kalian. Contohnya apa? Main game. Percaya nggak kalau main game ini, kau nggak sadar bahwa kau imagode, serupa segambar dengan Allah. Nanti saya akan bahas dalam khotbah ya lebih dalam. Tapi main game boleh apa enggak? Main game boleh apa enggak? Boleh. Saya kalau nggak boleh sabitin nanti. Turun gitu ya. Saya tuh main game seperti kalian, masih masa remaja. Tapi saya mau bilang, kalau kebanyakan kelebihan main game, nah itu engkau nggak sadar bahwa Allah menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Dia. Nanti yang bagian kedua, Tuhan mau apa? Supaya apa tujuannya? Engkau berkuasa. Nah ini engkau nggak ngerti
bahwa Tuhan ciptakan kau tuh bukan jadi orang ece-ece. Itu begitu tuh. Ya. Kalau kita maaf nih, tiap hari cuma nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, tuh enak tuh ya. Saya itu tuh masih kecil saya begitu. Sama tetangga, kongko-kongko, cerita-cerita guyon-guyon, ya cerita-cerita tentang yang lucu-lucu gitu ya. Ngomongin orang gitu ya. Ya. Tapi mau jadi apa? Kalau kerja tiap hari kayak gitu. Ya saya tuh kayak gitu hidup saya tuh, masa lalu saya tuh ya seperti itu. Kongko-kongko, main catur, waduh saya seneng tuh ya. Wah, makanya tuh semangat gitu. Tapi saya pikir-pikir, orang bego gitu ya, ngapain ya? Nongkrong, main catur, ya, mau main-main, kan namanya kecil kan memang ada masanya ya, anak kecil main ya. Ya. Tapi kalau kebanyakan main, nah itu juga nggak bagus. Kebanyakan main game, itu nggak bagus juga. Kebanyakan nonton, nah ini nonton nih, nggak tahu anak perempuan suka nggak? Drama dulu, drama Korea, atau masih ada nggak sekarang nih? Ya, masih ya. Wah, drama Korea bisa sampai berapa seri gitu ya? Ya saya bukannya memang nggak tahu, saya nggak nonton gitu. Ya. Tapi saya mau sampaikan, nonton boleh nggak sih? Nonton boleh nggak sih? Tolong gitu ya. Ya saya sih nonton juga. Tapi saya mau bilang, bukan nonton yang berlebihan. Dulu saya waktu masih remaja, saya mau bilang, saya seneng banget sama nonton, tuh seneng banget nonton. Ya, seneng saya nonton. Sampai saking senengnya, saya bukan orang yang kaya, yang duitnya banyak. Dulu zaman saya tuh namanya 21 gitu. Tuh waduh, kayaknya itu bioskop orang kaya gitu. Mahal banget ya. Tiketnya sekian. Tapi saya seneng nonton. Nonton 21 nggak punya duit. Jadi nontonnya apa? Waktunya jauh-jauh. Ya. Saya tinggal di sini nih, nggak jauh nih. Saya tinggal di Pecanongan dulu, dan Kinjek saya tinggalnya. Nontonnya sampai ke Karet Kuningan, tau Kuningan nggak? Kuningan. Nah itu di situ daerah saya nonton tuh. Seneng banget tiap minggu saya ke sana. Kenapa? Karena situ bioskopnya banyak pilihannya. Dan bioskopnya murah. Apalagi kalau nonton hari Minggu, Maitin Show, ya namanya Maitin gitu ya, Maitin Show itu cuma 100 rupiah, saya masih ingat tuh. Ya, nonton 100 rupiah tuh. Hari Minggu, mesti hari Minggu filmnya. Dan filmnya bukan film-film yang lagi apa sih tayang, bukan itu film-film yang udah lama, udah setahun gitu ya, udah naik tayang baru tuh di setel di Maitin Show. Saya kesana nonton sana tiap minggu, kenapa? Oh temen nonton, siapa sih yang enak nonton? Ya. Tapi saya mau bilang, waktu saya ngerti Imam Bude, waktu saya bertobat, Tuhan ubahkan hidup saya. Dan gak masanya saya main gak masanya. Saya cuma ngabisin waktu saya nonton, ya padahal nonton film seri dulu, film kungfu tuh, ya film silat. Wah ada episode 1 sampai berapa, misalkan 32 ya. Kadang saya pernah lihat di TV tuh, film apa gitu ya, episode 100 sekian, udah peratusan begitu saya bilang. Itu nonton bagaimana peratusan begitu? Saya bukan melarang kalian nonton boleh. Tapi ingat ya, waktu Tuhan ciptakan engkau serupa dan segambar, Dia bukan cuma ciptakan doang, tapi Dia punya tujuan supaya engkau berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi. Kalau Tuhan mau kayak gitu, bisa gak gaya kita nih? Cuman tiap hari ngomong-ngomong, cerita-cerita, main game, anak pagi begadang gitu ya. Kira-kira bisa gak jadi kayak gitu? Gak bisa. Kalau kau sadar tentang Imam Bude, gak ada waktu lagi. Aku gak mau, saya ingat waktu remaja satu lagu yang saya suka. Katakan, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Terus saya kenal Tuhan. Di situ saya berkata, Tuhan, terlalu banyak waktu saya buang-buang. Dulu bagi saya aneh, saya ingat saya punya teman dulu ya, teman sekolah. Saya tanya dia, lu ngapain di rumah? Ngeles, katanya les. Yuk inilah, sekolah aja pakai ngeles gitu ya. Bagi saya tuh ngeles aneh gitu. Ngapain lu kerajinan, belajar sekolah aja nggak cukup pakai ngeles segala gitu. Bagi saya, wih, sekolah perlu belajar lah. Pakai belajar, udah pakai belajar, pakai ngeles segala lagi gitu. Ya. Itu dulu zaman saya remaja tuh kayaknya bagi saya belajar kayak gitu tuh apa ya, agak langka begitu. Kenapa? Karena banyak pilihan permainan yang banyak. Tadi yang saya bilang tadi ya, main bola ya. Namanya kita tinggal di gang begitu ya, udah main sama teman tetangga.
Banyak hal waktu yang saya hanya buang dengan untuk kesenangan aja, fight aja, fun. Tapi nggak berguna buat hidup kita. Saya mau bertanya tadi, mau jadi apa kita kalau kita cuma gunakan waktu kita seperti itu? Maka waktu saya sadar seperti itu, saya nangis di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan nggak waktunya lagi. Bukan saya nggak mau nonton lagi, ya. Bagi saya sayang waktunya. Ya. Kalau sekarang nih, kadang saya kalau nonton, bukannya nonton iseng aja gitu, oh pagi banget lagi bete ini nonton gitu ya, buat hilang bete, bukan. Karena saya sayang sama keluarga saya. Betul, saya nggak nonton bukan karena saya kepengen, karena anak saya banyak nonton gitu. Saya sama ini juga sama. Lah, ngapain sih cuma kita berdua nonton, kita nonton berdua ya? Wah, nggak pernah ada kamu sih begitu ya. Kita dua nonton gitu. Tapi satu, saya mengasihi anak saya. Mana dia butuh nonton Yupi, oke. Tapi kalau hati saya, no. Sayang, bagi saya waktu saya terlalu banyak. Sampai sekarang saya mau bilang, kalau saya mau cuma ngomong-ngomong, sayang banget. Terlalu banyak hal yang saya mesti kerjakan. Ya. Kalau pekerjaan itu terlalu banyak yang saya mesti kerjakan. Ya, ada hal yang banyak. Makanya kalau cuma main catur iseng-iseng begini, aduh. Bukan saya nggak pernah main catur, main. Ya, kadang-kadang di gereja kan ada lomba catur, kalau main nggak apa-apa. Bukan karena saya senang main catur, ya bukan. Bagi saya main catur itu, saya bangun hubungan dengan jemaat, begitu. Dengan saya hadir, saya main sama dia, sama-sama. Dia rasa, gembala deket lo sama kita, lo gembala mau lo bergaul sama kita, begitu. Itu bukannya saya pengen main catur, bukan. Ya, walaupun senang hobi saya, aja senang banget saya. Bukan cuma main doang. Karena saking senangnya saya beli buku, belum betul. Catur itu saya beli bukunya. Ya mungkin jarang kali ya, main cuma main doang ya. Saya beli bukunya, saya pelajarin tuh. Wow, begini nih, saya pelajarin apa matanya itu saya pelajarin. Ya. Tapi kalau disuruh main lagi, enggak nih, kalau cuma khusus buat main, enggak deh. Ya. Kadang saya punya teman nih, teman masih zaman remaja dulu, ya. Kan sekarang kan udah punya anak remaja gitu ya. Dulu masih remaja, sekarang udah punya anak remaja. Telepon saya, ya, mau datengnya, ketemu yuk kita, kapan yuk kita ketemu. Waduh, saya bilang langsung, duh sorry ya, kalau cuma buat ketemu doang saya minta maaf nih, saya banyak banget kerjaan, saya nggak bisa. Tapi kalau kamu punya masalah, kita mau ketemu, kamu mau ngomong sama saya, mau konseling, mau minta sesuatu, masukan, oke, kita janjian kapan. Tapi kalau cuma ketemu ngomong-ngomong, saya minta maaf, nggak bisa. Memang waktu tidak ada. Sayang bagi saya. Kalau cuma tanya cuma dulu kita masih kecil gini ya, oh ya gini, oh sih itu tuh gini ya. Sayang, kalau sayang waktunya. Saya sadar. 5 kode. Ini yang pertama, Tuhan ciptakan kau serupa dan segambar. Gak ada yang seperti kita. Engkau mesti bersyukur, ya. Jangan lagi ini ya, Tuhan, udah semua kayak dia. Jangan. Walaupun bagaimana, engkau tuh unik. Gak ada yang sama sepertimu, betul ya? Gak ada semua manusia yang sama, kembar pun pasti beda, minimal sedikit beda, ya. Gak ada yang sama. Engkau unik. Dan yang lebih luar biasa, engkau berharga di mata Tuhan. Ya. Coba kita lihat satu ayat di dalam Yesaya 43 ayat 4 ya. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan begini. Tolong ditampilkan lagi. Yesaya 43. Oleh karena engkau berharga, ya. Engkau berharga di mataku. Dan dikatakan apa? Dan engkau mulia. Dan aku ini mengasihi. Luar biasa ya. Tuhan berharga, mulia, dan dia mengasihi kita. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Kita lihat. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini Daud. Aku bersyukur kepadamu karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Nah, kalimat selanjutnya, jiwaku benar-benar menyadarinya. Poin yang pertama, sadar gak kita engkau tuh luar biasa di hadapan Tuhan. Engkau spesial. Aku ciptakan engkau serupa dan segambar dengan Allah. Lalu firman Tuhan, poin yang pertama yang saya mau tekankan kepada kita, jangan jadi anak Tuhan yang gak bersyukur, ya. Bagaimanapun engkau diciptakan tuh mulia. Yang lain, binatang apa ciptaan lain gak ada yang seperti kita. Ada hikmat dan luar biasa Tuhan ciptakan.
Ya, jadi walaupun engkau rasa, oh dia lebih baik, tetap mengucap syukur. Ya, jangan kita tadi, engkau bukan makhluk ciptaan yang sempurna. Ini juga yang jangan sampai kita salah. Engkau pengennya perfect, wah saya maunya begini. Ya, itu engkau udah mulai ke sana tuh. Engkau maunya engkau sempurna, nggak ada. Justru Tuhan bilang serupa. Tuhan bilang kau sama dengan Allah, bukan engkau serupa dengan Allah. Tapi karena Allah yang membuat engkau serupa dengan Allah yang Maha Kuasa, ya, kita berbangga. Wih, luar biasa banget. Dari semua ciptaan saya serupa dengan Allah. Ya, kita bisa membayangkan, ya, bahwa Allah itu kan dia memang sempurna, betul nggak? Kita sempurna nggak? Enggak, kita nggak sempurna. Tapi dia memberikan sifatnya dalam hidup kita. Maka sehingga kita tadi saya bilang itu canggih banget semuanya produk teknologi. Waduh, apalagi nanti 2030 saya nggak bisa bayangin kalau kita hidup kayak gimana canggihnya. Itu udah luar biasa sekali. Ya, kita bangga. Ya, jadi poin yang pertama saya mau ajak kepada remaja kaum muda di depan ini, energize. Jadilah anak remaja yang bangga dengan dirimu. Ya, jangan kau minder, karena ini dampaknya nggak bagus nih. Ya, banyak anak-anak remaja yang minder. Ya, apa minder? Pemalu, apalagi nggak percaya diri. Banyak sekali dampak-dampak dari gambar diri yang rusak. Dia nggak sadar bahwa Allah menciptakan dirinya segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dia jadi orang-orang yang, nah ini bahayanya kalau dia gambar dirinya dia rusak, ya, dia merasa bahwa dia ini orang yang nggak mampu, nggak pintar. Padahal Tuhan kasih kita ciptakan segambar serupa dengan Allah loh. Artinya Tuhan kasih kita kepintaran. Ya jangan kau merasa kau aku bodoh, aku nggak sanggup. Ini penting banget. Kalau kau punya konsep seperti itu dalam bidang usaha, kau nggak akan bisa berhasil. Kau rasa dirimu nggak percaya diri, waduh saya berani ngomong sama dia, takut saya. Waduh dia sih orang, waduh pintar dia, waduh dia hebat, dia kaya gini. Kita mau bisnis sama dia, bagaimana bisa mau bangun bisnis sama dia? Nggak bisa bisnis sama dia. Kita takut dulu. Dan kau juga yang jadi dirimu rusak gitu ya. Engkau punya kompetensi dalam hidupmu nggak berkembang. Misalkan kau mau kuliah, aduh saya nggak pintar, oh saya nggak bakalan bisa lulus, susah pelajarannya, udah saya nggak kuliah nih. Dia nggak akan berani ngambil kuliah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu nggak sanggup. Padahal Tuhan menciptakan engkau serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Engkau punya sesuatu yang luar biasa. Banyak kali anak Tuhan, kenapa tadi saya tanya hidupnya menjadi minder dan segala macam, gagal dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak melihat tadi, dia nggak sadar bahwa Tuhan ciptakan engkau serupa dan segambar dengan Allah. Dia cuma merasa, aduh saya orang miskin, saya sih nggak bisa apa-apa, saya nggak pintar. No. Tuhan nggak bilang kok bahwa Tuhan ciptakan, oh yang ini pintar, yang ini ya Tuhan pisah-pisahin, enggak. Sama, tinggal tergantung kitanya aja. Engkau kalau engkau walaupun cuma biasa-biasa aja, engkau mau rajin, engkau mau belajar, banyak orang sukses kok. Betul gak? Banyak orang yang pintar, tapi dia malas, dia hidupnya nggak benar, rusak hidupnya. Pintar banyak tuh pintar, tapi jahat dia menggunakan kepintarannya buat kejahatan gitu ya. Ditangkap masuk penjara. Banyak kayak gitu. Orang-orang yang pemerintahan, jabatan tinggi, tahu-tahu masuk penjara gitu ya. Kenapa? Karena anaknya nggak benar. Ya. Tapi kita ingat ya, yang pertama waktu itu cepat banget berjalan ya, bahwa engkau serupa dan segambar dengan engkau untuk mengucap syukur sama Tuhan. Imam Bode ya, Tuhan aku luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, jangan jadi orang lagi yang ngeluh tentang hidupmu ya. Aduh saya kok kayak begini ya, saya kok begini ya. Ingat, bagaimanapun engkau, Tuhan ciptakan kau serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, yang bicara tentang Imam Bode, saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa manusia bernilai tinggi di mata Tuhan. Di mata Allah tuh engkau nilainya tinggi. Ingat. Tapi kan Tuhan ciptakan engkau serupa dan segambar dengan Allah ya. Jadi nilaimu itu tinggi. Ya. Bahkan dikatakan engkau mulia, engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Ya, saya bacakan ya. Nah jangan engkau yang kita ini yang menjadikan nilai kita jadi rendah. Itu banyak kali gitu tuh. Dia nggak sadar bahwa kau tuh nilainya tinggi. Ini mau sampaikan sama kalian atau ilustrasi ya. Nih, saya misalkan ilustrasi saya. Ini uang beneran nih ya. Ini uang berapa nih? Uang 1.000 ya. Ini beneran ya. Kalau aneh kata ini uang nih, saya lecek-lecek gini nih. Ini uang 100 nih. Saya buang,
Kalian mau ambil nggak? Mau ya? Udah cek loh. Tetep nih bener nih, mau diambil nih. Sorry, saya ludahin ya. Tuh. Saya injak. Saya tinggal. Mau diambil nggak? Tetap nilainya tinggi ya. Karena nggak ada nilainya. Itu kita tuh kayak gitu di hadapan Tuhan. Sebetulnya engkau tuh nilainya tinggi. Tapi, sorry saya katakan lagi ya. Tapi engkau nggak sadar bahwa engkau nilainya tinggi. Kenapa mungkin nggak sadar? Ya itu kongko gitu ya, orang bego gitu ya. Ngabisin waktu cuma hidup kayak gitu. Padahal di mata Tuhan, aduh, sedih gue Tuhan tuh. Aku tuh ciptakan engkau serupa dan segambar dengan aku. Kenapa engkau seperti ini? Jadi hal yang kedua yang kita belajar sadar, engkau tuh tinggi nilainya. Saya cuma bayangin gini. Saya pernah punya dompet dikasih hadiah sama orang gitu ya. Karena kamu banyak kan kalau nama pendeta kan sering kasih hadiah banyak gitu ya. Wah simpen gitu ya. Sini mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun saya nggak ingat deh. Satu saat punya dompet dia nggak pernah dipakai ya. Waktu saya mau pakai saya buka, ya iyalah itu kulitnya udah pada tekopek. Padahal dulu waktu dibeli kalau saya pakai itu sayang bagus itu dompet. Sama sepatu gua keren ya Nike ya Adidas. Coba diemin 10 tahun nggak dipakai gitu. Begitu dipakai, ya iyalah ini pada brodol semua gitu ya. Sayang, padahal waktu kalau kau pakai apa? Bernilai tinggi. Tapi kalau kau nggak pakai, kita diemin aja. Ini duit tadi saya bilang, kalau jatuh ke jalan kalian lihat bisa diambil ya. Kalau jatuh ke got atau ke laut, sayang nggak? Sayang. Padahal tuh kalau diketemuin, waduh tuh sayang nilainya laku dijual buat belajar bisa, betul nggak? Itulah hidup kita. Kau tuh bernilai. Tuhan bagaimana kau menemukan dari dirimu? Jangan diri kita tuh dibuang sia-sia sehingga nggak punya nilai. Kau mesti sadar kalau kau bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, wah ini cepet banget ya. Oke, yang ketiga saya mau ajak kita belajar tadi. Yang ketiga Allah menciptakan kita untuk apa? Ada tujuan ya. Berpuasa tadi ya atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ya. Atas segala bumi. Binatang yang merata, yang melayap di bumi. Yang ketiga, bahwa Tuhan ciptakan kita untuk satu proyeknya yang besar ya. Ada satu proyek besar yang Tuhan beri buat kita. Makanya, kalau orang yang sadar akan imago Dei, bahwa Tuhan ciptakan kau bukan ecek-ecek ya. Bukan ciptakan udah, hidup syukur, nah hidup udah gitu ya. Tuhan punya tujuan yang mulia. Tujuannya bukan main-main loh. Menguasai bumi, saya menguasai bumi ya. Tuhan bukan cuma kita jagain gereja gitu, enggak ya. Cuma kamu bersihin kamar, enggak. Tapi Tuhan ciptakan kita tuh berkuasa. Kalau kau sadar, jadi orang yang cuma kongko banjir, berpagi seharian ya. Sayang, kalau sayang bukan saya nggak dikasih, boleh aja nih. Tapi kalau kau sampai berlebihan gitu ya. Kalau saya kadang sedih, nggak ngerti, dia nggak ngerti apa rencana Tuhan ciptakan dia nggak ngerti. Kalau ngerti, tadi saya bilang, sayangnya saya kalau cuma main game doang. Bukan saya nggak bisa main game, cuma main game handphone ada banyak gitu ya. Tapi sayang, saya tahu siapa diri saya. Saya tahu ada proyek besar yang Allah sedang buat dalam hidup saya. Efesus 2 ayat yang ke-10, coba kita lihat ayatnya, tampilkan Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, ada tujuan ya, Tuhan menciptakan kita ulang dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi waktu Tuhan ciptakan engkau, dia punya rancangan dalam hidupmu, betul? Semua ya, bilang ya sadar ya, engkau semua Tuhan tuh punya rancangan. Ya nggak ada kita diciptakan tuh nggak, Tuhan nggak punya plan apa nggak ada. Tuhan ciptakan kita, dia punya tujuan masukin masing-masing. Dan bahkan dikatakan dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Artinya apa? Engkau hidup di dalam rancangan Allah dalam hidupmu. Apa yang Tuhan rancangkan terjadi dalam hidupmu. Itu ya. Jadi tugas kita apa nih? Kita cari tahu ya, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Engkau diberikan kepintaran, pakai kepintaranmu itu buat kemuliaan Tuhan. Itu yang maksudnya Tuhan ya. Apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu, kau sebagai dokter, pakai doktermu, kepintaranmu untuk alat yang memuliakan Tuhan ya. Di gereja ini kan kau misalkan bisa apa, multimedia, pakai kepintaranmu untuk melayani Tuhan ya. Main musik, pakai untuk melayani Tuhan ya.
Kalau engkau jadi dokter orang yang sakit, engkau pakai untuk menolong dia. Maaf, kalau engkau ketemu mungkin orang yang susah, ya udah nggak apa-apa, layani dia gratis, gitu ya. Ya, karena kamu tahu, ini saya bukan cari duit di sini. Saya mau Tuhan dimuliakan melalui hidup saya. Nah, itu orang yang ngerti, yang mengerti mengenai Imabode. Tuhan nggak ciptakan kamu sembarangan. Dia punya proyek besar buat kamu. Dalam hidup kita semua, dia punya tujuan. Ingat, ya nggak ada kau yang pengangguran di hadapan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang mulia dalam hidup. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat satu ayat dalam Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Dikatakan begini. Tolong ditampilkan. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Siapa ia ini? Yesus. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi begini, waktu Allah menciptakan kita serupa dan segambar, Tuhan mau kita itu adalah representasi daripada Allah. Ngerti ya? Jadi orang tuh, kehidupan kita itu sebetulnya Tuhan mau kehidupan kita merepresentasikan Tuhan tuh kayak seperti itu gitu. Ngerti ya? Cuman kita aja nggak ngerti gitu. Sehingga kita hidup maunya kita aja ya. Kita hidup tadi, kita buang-buang waktu kita. Padahal Tuhan tuh nggak mau kayak gitu. Tuhan mau kau menjadi orang yang berhasil dalam hidupku, orang menjadi berkat, jadi dampak begitu. Nah, waktu Tuhan menciptakan kita tadi ya, bahwa Dia ingin kita itu menjadi representasi daripada Allah sesungguhnya. Artinya apa? Waktu orang lihat kita, dia oh iya itu Tuhan tuh kayak begitu tuh. Paham ya? Itu Tuhan tahu tuh. Ini poin yang keempat ya. Nah, apa yang kita belajar? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Mungkin kalau kita bayangin Tuhan tuh kayak gimana? Susah ya. Yang gampang, Yesus kita lihat ya. Bagaimana Yesus dia hidup. Itulah kita mau belajar seperti dia. Ada lagu kan? Ku mau sepertimu Yesus. Betul ya? Kita mau seperti Yesus ya. Ya kalau lihat Allah susah ya, Allah gak kelihatan, gimana saya seperti Tuhan. Lihat Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam gue ini ya. Kau belajar dari dia. Biarlah karakter Yesus, apa yang Yesus lakukan itu terjadi dalam hidupmu. Nah, itu Imabode yang keempat, yang terakhir. Saya inginkan ya kalian menjadi remaja kaum muda yang mengerti ya bahwa oh hidup ini saya mesti serupa dan segambar dengan Allah. Saya percaya kalau kamu ngerti ya bahwa Tuhan mau kau serupa dan segambar dengan Allah, nggak mungkin kita hidup dalam dosa, betul nggak? Ya, Yesus buat dosa gitu ya? Ada nggak Alkitab Tuhan Yesus buat dosa? Nggak ada. Ya. Kita nggak akan mau hidup dalam dosa, itu nggak benar. Ya. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, ada hal-hal yang saya catat nih ya, ada hal yang kayaknya kita nggak sadar, tapi itu sangat memungkinkan membuat kita menjadi orang yang katakanlah menyimpang daripada Tuhan, yang Tuhan kita nggak sadar mengenai Imabode. Nongkrong dengan teman-teman kongko-kongko ya, berlebihan maksudnya ya. Kalau sekali-sekali boleh lah ya, ulang tahun teman ngumpul oke ya. Tapi tiap hari nongkrong mulu, padahal di sekolahan banyak ulangan, banyak tugas gak dikerjain begitu ya. Asal-asalan aja kerjaan, belajarnya asal-asalan, ulangannya ya do re mi fa sol gitu ya. Ya gimana Tuhan dimuliakan? Tuhan nggak mau seperti itu ya. Lanjut lagi, main game yang berlebihan, nonton berlebihan, malas belajar, malas bekerja. Yang kamu bekerja, kerjain malas-malasan ya. Nah, itu lagi, malas ke gereja. Oh, apa hubungannya malas ke gereja? Ya jelas, Tuhan mau engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau engkau malah nggak ke gereja, apakah seperti itu Tuhan Yesus mau? Tidak. Tuhan mau hidupmu memuliakan Dia. Amin. Waktu saya udah habis ya. Sebenarnya kalau mau ngomong panjang ya, tapi satu hal ditangkap, engkau spesial di hadapan Allah. Amin. Jangan jadikan dirimu tuh nggak bernilai. Ya, sayang ya. Buang waktu kayak gitu, aduh buat apa sih? Gunakan waktumu dengan baik ya. Kalau dulu banyak main, sekarang ganti mainnya ya, ubah banyak belajar. Nah itu bagus. Kalau kau banyak belajar, kau pintar, ada kerja, ya kau akan dapat kerjaan yang baik ya. Bagaimana kau dapat kerjaan yang baik, malas belajar ya. Di mana-mana perusahaan pasti kalau mau melamar kan dia lihat ijazahnya kan. Ijazahnya, wah ijazahnya lulus juga puji Tuhan haleluya nih ya. Diterima juga puji Tuhan haleluya gitu ya. Gak diterima juga maksudnya begitu ya. Tapi kalau wih bagus tuh nilai rapotnya, wih ijazahnya bagus ya. Kira Tuhan dimuliakan, amin. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar tentang Imabode, bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kau ciptakan kami serupa dan segambar ya. Tuhan ampuni kami kalau mungkin selama ini kami buang-buang waktu kami Tuhan. Kami tidak gunakan waktu dengan baik. Kami banyak happy, fun.
Kami banyak gunakan waktu kami untuk bermain. Tapi kami sadar hari ini ada proyek Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, proyek itu digenapi dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa buat anak energis di tempat ini. Biarlah Tuhan mereka menjadi anak energis yang tahu siapa diri mereka. Bahwa mereka diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Karena itu mereka menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Mereka nggak hidup dalam dosa. Karena mereka harus mencerminkan Yesus. Supaya orang melihat Yesus nyata dalam hidup mereka. Biar Tuhan mereka sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Yang hidupnya takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Hamba juga rindu mereka menjadi anak Tuhan yang suka cinta akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mau selesai berbicara. Roh Kudus bicara lebih lanjut dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada Amin. Puji Tuhan, teman-teman diberkati. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, saya percaya teman-teman menangkap sesuatu dari khotbah Bapak Gembala pada pagi hari ini, biar menjadi berkat, biar jadi pengingat buat kita semua. Tenang teman-teman, kalau teman-teman masih belum nyambung, karena teman-teman masih di usia sekarang. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian, oh iya bener ya, artinya teman-teman makin tua. Nggak bercanda ya, tapi emang bener kayak gitu sih. Oke, kita mau kasih persembahan. Mari berdoa dan berikan yang mempersiapkan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik pada setiap kami. Kau berikan dirimu, mengorbankan dirimu Tuhan Yesus, supaya kami yang berdosa menjadi diselamatkan. Hari ini kami ingin memberikan yang terbaik, supaya pekerjaan Tuhan dimanapun bisa dikerjakan dengan baik dan terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, kami mau memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan. makan siang nih kok. Butuh subsidi kayaknya, bercanda. Shalom Invisible. Masa kalah sama anak Pekis? Ulang. Shalom Invisible. Oke, nice. Ya, thank you buat Om Peter.
untuk sharingnya dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga aku mau ucapin thank you buat teman-teman Ajas yang udah mulai hari ini. Dan minggu depan, tanggal 24 September 2023, kita akan beribadah di jam yang sama. Tapi minggu depan tuh lebih spesial, guys. Makasih ya. Lebih spesial kenapa? Karena minggu depan kita akan ibadahnya tuh berformat talk show, ya. Tepuk tangan dong. Ya. Kita akan talk show bersama Ibu Pendeta Hendy Wirawan, ya. Nanti kita akan ngobrolin tentang self-esteem in God's perspective. Nah, hari ini kan kita udah dikasih tahu ya sama Om Peter kalau kita tuh sebagai manusia nggak boleh insecure lagi ya, nggak boleh merasa rendah gitu kan. Nah, minggu depan kita mau belajar tuh tentang self-esteem di mana tapi POV-nya dari sudut pandangnya Tuhan ya. Jadi teman-teman boleh banget diajak kerabatnya, mungkin yang nggak di gereja GSJ juga boleh diinvite ya kan Pak John ya. Jadi misalnya teman-teman kuliah, teman-teman kerja, kantor, semuanya boleh yang diajak ke minggu depan datang ya, supaya sama-sama kita diberkati, oke? Kemudian pengumuman selanjutnya, oke, yang belum follow Instagram Energize, yuk di follow, ada ya posternya ya, follow. Nah itu dia. Follow our Instagram @energize_ty. Nah, di situ juga banyak banget konten-konten yang udah kita buat. Ada instrument notes ya, ada ingatan buat poster di minggu depannya juga, dan ada rekap-rekap juga. Jadi teman-teman make sure follow ya, jangan lupa nggak di follow. Terus buat teman-teman yang mau terlibat pelayanan, boleh kalau misalnya udah ikut CF1 dan CF2, bisa cari teman-teman pengurus nih kayak Kak Ucup ya di drum ini, yang gantung ini. Bisa dapet. Buat di proses audisi dan interview ya. Kemudian yang belum di-invite ke WhatsApp group, kemarin aku masih lihat banyak teman-teman yang belum ada di WhatsApp group, boleh ya bilang ke kita juga biar kita invite, biar kalian nggak ketinggalan ya. Ada pengumuman-pengumuman dari kita. Terus buat teman-teman juga yang berminat untuk mengikuti e-group ya. Siapa nih yang belum ikut e-group dan pengen bareng-bareng bertumbuh bareng, boleh juga infoin ke kita biar kita bisa data dan kita bisa rekomendasikan kalian ikut di wilayah yang mana. Karena kita sekarang ini baginya per wilayah, ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sama Jakarta lagi ya? Utara, oh iya, Jakarta Utara. Jaksel belum, tapi kalau tiba-tiba teman-teman rindu nih ya, mungkin kok bisa kali ada yang Jaksel itu juga boleh diinfo aja ke kita ya. Terus apa? Jaktim juga boleh, Bekasi juga boleh, ya semuanya boleh ya. Oke, terus habis itu hari ini aku mau tanya, apakah ada jiwa baru hari ini? Yang baru pertama kali? Oh ada, tepuk tangan teman-teman, kita sambut ya dengan meriah. Boleh berdiri dong Kak, biar kelihatan Kak. Nah, halo, nama siapa Kak? Namanya siapa? Samuel, oke, salam kenal ya Kak Samuel. Kalau misalnya belum punya beribadah yang tepat, tempat beribadah yang tetap, boleh ikut energize lagi ya Kak ya. Oke, ada lagi Kak? Di belakang, oh ada lagi, boleh. Silakan berdiri teman-teman, boleh. Berdiri dong. Asik. Tadi Om Peter sempat sebut ya namanya ya. Boleh, siapa tuh namanya? Kak Aldi, bukan Aldi Kobo Junior ya? Bercanda. Siapa kakaknya? Yang baju merah dulu boleh? Siapa Kak? Immanuel. Kak Immanuel, satu lagi Kak? Simpson, Immanuel dan Kak Aldi. Selamat datang ya Kak ya. Oke, buat teman-teman yang baru, pokoknya kalau misalnya belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh ya kita join lagi di Energize. Dan tiba-tiba nih kalau misalnya kalian rindu pengen tahu tentang e-group, bisa juga nih ngobrol-ngobrol di kita, katanya gitu. Oke, sekarang pengumumannya udah selesai. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita mau sama-sama berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami bisa kembali berkumpul Tuhan sebagai satu komunitas yang baik Tuhan, Energize untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan juga kami mendengar Tuhan isi suara hati-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan, kami kembali diteguhkan bahwa sebagai manusia kami adalah manusia yang spesial di mata-Mu Tuhan. Kami punya nilai yang berbeda Tuhan, karena Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Kami nggak mau menjadi manusia yang biasa-biasa aja. Kami nggak mau Tuhan terus kompromi dan hidup dalam yang nggak baik Tuhan. Banyak dosa-dosa yang mungkin kami nggak sadar suka rutin kami lakukan.
kami mau diingatkan lagi Tuhan bahwa kami mau mengubah Tuhan hidup kami biar kami bisa membantu Engkau Tuhan untuk men-achieve Tuhan tujuan mulia-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk Om Peter Tuhan yang sudah membagikan firman-Mu pada hari ini. Engkau yang terus memberkati pelayanan beliau Tuhan sebagai gembala sidang di gereja ini dengan seluruh Tuhan kepemimpinannya. Engkau yang memberkati supaya gereja ini Tuhan bisa terus Tuhan maju juga Tuhan, dan banyak Tuhan jemaat-jemaat yang dimenangkan Tuhan melalui kepemimpinan Om Peter dan juga program-program yang sudah dibuat sedemikian rupa. Memberkati Tante Yofi dan juga kedua anaknya Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Engkau yang menyertai selalu Tuhan. Tuntun Tuhan keluarga kecil ini Tuhan supaya terus Tuhan banyak orang-orang yang melihat Tuhan hal-hal yang memang Tuhan taruh Tuhan melalui hidup mereka Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Energies People yang sudah melayani pada hari ini. Engkau yang memberikan dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk kerelaan hati mereka yang terus Tuhan setia Tuhan untuk melayani Engkau. Baik mereka ada yang punya rencana ataupun aktivitas lainnya, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Memberkati juga Energies People di tempat ini Tuhan. Kami semua Tuhan, baik kami yang sedang kuliah, kami sedang yang skripsi, kami yang sedang bekerja, bahkan mungkin kami ada yang mempunyai harapan-harapan khusus Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami bisa semakin kompak, kami bisa semakin solid Tuhan sebagai komunitas yang positif, biar orang di luar yang mungkin belum tahu tentang Energies atau mungkin di sekitar kami Tuhan yang masih belum tahu akan Engkau bisa mengetahui Engkau lewat hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang tolong Tuhan supaya sebentar lagi akan ada masa politik Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami Tuhan, Engkau yang terus menyertai bangsa kami ini, biar di mana tempat kami berdiri, sungguh Tuhan nama Engkau yang dimuliakan dan banyak orang-orang di luar sana yang tahu tentang Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau yang menyertai kami di setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini, baik kami yang akan mungkin langsung pulang atau kami yang ada di lain. Engkau yang terus menyertai kami, biar minggu depan Tuhan kami bisa berkumpul lagi di sini untuk bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Thank you Tuhan Yesus. Kami satukan doa dan seluruh pengeluaran kami dalam tangan-Mu saja. Mari Energies People, aku undang untuk mengangkat tangan untuk kita menerima doa berkat. Energies People yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah dinyatakan kepada kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Pergunakanlah segala potensi yang Tuhan sudah sediakan dalam diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu teman-teman.